Halo teman-teman semua, kita kembali dalam pembahasan kita tentang kajian budaya atau cultural studies. Kemarin kita sudah membicarakan ya tentang bagaimana hegemoni itu bekerja. Jadi ada satu pesan atau ada satu muatan ideologis di balik semua yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya saat kita menonton film, saat kita mendengarkan lagu, saat kita melihat iklan, itu sebenarnya di balik itu semua ada sesuatu yang ingin disampaikan dan membentuk pikiran kita. Makanya sesuatu yang tersembunyi itu kan kemudian menarik bagi Derrida ya, untuk melihat adanya ideologi yang bekerja, dan itu terlihat kalau kita sudah bisa mendekonstruksi teks ya, mendekonstruksi budaya. Nah, tapi sebelum sampai pembahasan kita lebih jauh mengenai bagaimana ideologi bekerja di balik sebuah kebudayaan, di balik sebuah budaya yang sehari-hari, pernah nggak teman-teman saat menonton film atau saat mendengarkan lagu atau saat melihat iklan, itu teman-teman mulai sadar bahwa ini ada sesuatu nih yang mau dikonstruksi ke dalam pikiran saya gitu. Kalau belum pernah, maka teman-teman masih menganggap segala bentuk hiburan sebagai produk budaya itu sesuatu yang netral. Padahal tidak. Film itu tidak hanya untuk ditonton. Musik itu tidak hanya untuk didengar. Iklan itu bukan sekedar promosi produk, teman-teman. Tapi semuanya itu, kalau mau teman-teman renungkan, itu membawa semacam ideologi tertentu. Ya, tanpa kita sadari, sebenarnya budaya populer itu penuh pekat dengan ideologi. Apa maksudnya? Jadi, dibalik semua yang kita cerap nikmati itu, film, musik, ya, iklan, itu ada gagasan-gagasan tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Itulah ideologi. Nah, di video kali ini kita akan membongkar bagaimana ideologi tersembunyi di balik film, di balik iklan, di balik musik yang kita konsumsi setiap harinya, setiap detiknya. Nah, sebelum kita akhirnya akan membedah budaya populer, kita harus paham dulu nih, apa itu sebenarnya ideologi. Secara sederhana, ideologi adalah sekumpulan gagasan, nilai, dan keyakinan yang membentuk cara kita melihat dunia. Misalnya, kalau kita bicara tentang ideologi kapitalisme, maka kita akan melihat adanya gagasan bahwa kesuksesan adalah tentang kerja keras dan persaingan atau kompetisi. Atau misalnya kalau kita bicara tentang ideologi patriarkisme, ya, patriarkisme, maka kita akan bicara tentang keyakinan bahwa laki-laki lebih pantas memimpin daripada perempuan. Atau kalau kita bicara tentang ideologi nasionalisme misalnya, maka kita akan melihat ada gagasan mengenai kebanggaan pada satu negara atau pada negara kita, dan kita siap mengorbankan nyawa kita untuk membelanya. Nah, teman-teman, kita kan sering menganggap ideologi sebagai sesuatu yang jelas ya. Kalau kita dengar kata ideologi, berarti kita langsung bisa paham, oh, ideologi itu sesuatu yang jelas. Misalnya tentang propaganda politik, misalnya tentang doktrin agama gitu. Tapi persoalannya dalam kajian budaya, ideologi itu tidak sejelas itu. Menurut para pemikir kajian budaya atau cultural studies, ideologi seringkali tersembunyi di tempat yang tidak kita duga. Misalnya di dalam hiburan yang kita nikmati setiap harinya. Jadi ideologi itu bukan sesuatu yang hanya tampak ketika kita ngelihat pidato politik atau kampanye, atau ketika kita mendengar nama partai lalu kelihatan sekali jelas. Tapi kalau yang dimaksud cultural studies di sini adalah justru yang berbahaya adalah ketika ideologi itu tersembunyi di tempat yang tidak kita duga tapi kita konsumsi setiap detiknya. Nah, kalau kita bicara tentang ideologi dalam film, mari kita coba bongkar. Pernah nggak teman-teman sadar bahwa banyak film Hollywood itu
kalau teman-teman lihat film-film produksi Amerika Serikat itu mengagungkan individualisme. Film-film misalnya seperti Iron Man, ya, atau tentang Mark Zuckerberg to The Social Network, atau film yang cukup terkenal The Wolf of Wall Street misalnya. Itu kan menceritakan kisah-kisah sukses seorang individu yang jenius dan berhasil melawan dunia sampai dia mencapai kejayaannya. Nah, tapi apakah dunia memang bekerja seperti itu? Tidak semua orang sukses karena kerja keras pribadinya. Ada faktor sosial, ada faktor keberuntungan, dan ada kesempatan di situ. Namun, film-film yang saya sebut itu tadi, itu seolah mengajarkan pada ideologi kapitalisme yang individualistik, di mana semua orang berkompetisi dan individu adalah segalanya, sehingga masyarakat tidak terlalu penting. Atau misalnya kita bisa juga melihat ideologi gender dalam film-film produksi Disney yang klasik ya. Contohnya kalau kita lihat film Cinderella atau film Snow White itu, coba teman-teman perhatikan bagaimana perempuan digambarkan di situ. Akan terlihat perempuan sebagai sosok yang lembut, yang pasif, yang menunggu pangeran menyelamatkan mereka. Itu kan gambaran yang berasal dari ideologi patriarkis yang menempatkan perempuan sebagai makhluk lemah yang harus dilindungi, bukan sebagai individu yang bisa menentukan nasib dia sendiri. Nah, untungnya sekarang ini mulai banyak film-film yang menantang ideologi ini dengan membuat satu gambaran counter ya, satu budaya yang melawan, budaya yang mencegat budaya dominan ini. Misalnya kita bisa juga ngelihat di produksi Disney, misalnya film Frozen, mungkin teman-teman pernah melihat. Di situ ada Elsa sebagai pemimpin. Atau kalau film superhero kita ngelihat Black Panther nih, yang mengangkat tokoh perempuan kuat seperti Shuri dan Okoye gitu. Tonton itu, filmnya bagus. Nah, itu tadi dalam film. Bagaimana dalam produk yang lain seperti iklan misalnya. Nah, mari kita bicara tentang iklan. Iklan, teman-teman, itu tidak hanya menjual produk. Iklan itu menjual gaya hidup. Iklan itu menjual mimpi, dan ya akhirnya nggak mungkin netral dari ideologi. Misalnya yang sudah saya sebut berkali-kali, iklan skincare misalnya. Itu kan iklan skincare itu kan menampilkan perempuan dengan kulit yang putih, yang mulus, dan nggak ada nodanya dalam kulitnya. Sadar nggak kalau itu bukan sekedar promosi produk, tapi juga menyebarkan definisi kecantikan, ideologi kecantikan, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa standar kecantikan ideal ya kulitnya cerah dan sempurna. Karena skincare yang mencoklatkan kulit atau menghitamkan kulit kan entah ya ada atau tidak, tapi saya belum pernah ketemu gitu. Atau misalnya iklan tentang mobil mewah gitu. Nah, iklan-iklan ini kan nggak hanya iklan yang menonjolkan tentang ini mobil nyaman, tempat duduknya empuk, enggak kan, tapi iklan-iklan ini justru menunjukkan pria yang sukses pakai jas, mengendarai mobil mahal, tersenyum puas. Sebenarnya apa yang dijual? Mobilnya atau orang yang naik gitu. Ternyata bukan hanya mobil yang dijual, tapi ada ideologi kapitalisme dan maskulinitas, di mana kesuksesannya diukur dari harta benda. Sehingga wajar kalau sekarang kita semuanya flexing, kita semuanya memamerkan kebahagiaan dengan simbol benda-benda itu. Ya, produk dari ideologi semacam itu kan. Nah, jangan lupa ada lagi tuh, misalnya iklan makanan saji, makanan cepat saji gitu. Kalau teman-teman lihat makanan cepat saji itu bukan yang ditonjolkan adalah kecepatan makanan itu, namanya juga cepat jadi ya, langsung bisa dikonsumsi. Enggak, yang digambarkan apa? Kalau kita lihat mie instan gitu, keluarga yang bahagia, yang makan bersama dengan penuh tawa. Atau fried chicken gitu kan, ada anak yang bermain gembira mendapatkan mainan, ayah ibunya yang merupakan orang kaya urban ya, atau orang kaya menengah ya, kelas menengah urban yang ya agak sedikit religius juga gitu ya, dengan penuh tawa anaknya
di sebuah restoran siap saji, padahal makanan itu bisa menyebabkan masalah kesehatan. Gimana mau bahagia? Tapi iklan memang menciptakan ilusi kebahagiaan, seolah-olah membeli produk mereka itu menjadi kunci kehidupan yang lebih baik. Itu bukan semata supaya laku barangnya. Si pembuatnya sadar atau tidak, bukan saya kok nggak sadar ya, dia sedang menularkan ideologi. Nah, kalau musik gimana? Ya musik juga nggak netral teman-teman. Lagu-lagu pop yang kita dengarkan setiap hari itu penuh ideologi. Misalnya banyak lagu cinta yang menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dengan segala cara. Misalnya lagunya Adele, ya Someone Like You, atau Bruno Mars, Just the Way You Are, itu kan menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang absolut, di mana seseorang harus tetap mencintai pasangannya tanpa syarat. Nah, ini adalah bentuk ideologi romantisme. Romantisme yang sebenarnya bisa berbahaya jika membuat seseorang akhirnya harus menerima hubungan yang toksik hanya karena cinta sejati harus diperjuangkan. Nah, lalu juga misalnya kalau kita lihat lagu-lagu rap ya, lagu baik kan, kalau teman-teman perhatikan lagu-lagu rap itu kan mengagungkan 3 hal ya. Apa 3 hal itu? Uang. Nggak semua ya, nggak semua lagu rap, tapi ada banyak lagu rap yang mengagungkan uang atau kekayaan, kekuasaan, dan dominasi, pistol misalnya. Nah, ini kan mencerminkan ideologi kapitalisme yang ekstrim, di mana kebahagiaan diukur dari jumlah uang yang dimiliki, senjata atau kekuasaan, ditakuti, intimidatif, dan dominasi. Tapi untuk melawan musik-musik yang membawa ideologi dominan, ada juga musik-musik yang sifatnya counter. Misalnya musik-musik protes seperti lagu-lagunya Bob Marley, atau kalau rap ya ada lagu-lagu counternya seperti Rage Against the Machine yang menantang sistem politik dan ketidakadilan sosial. Nah, jadi bagaimana kita menghadapi semua itu? Apakah kita harus berhenti lalu nggak nonton film, atau nggak mau mendengarkan iklan, kita lewati terus, atau kita lalu berhenti mendengarkan musik pop? Ya bukan itu maksudnya. Yang kita lakukan hanyalah kesadaran kritis. Itu cukup, lebih dari cukup. Caranya gimana? Ya pertama, sadari dulu teman-teman bahwa tidak ada media yang netral. Bahkan film, iklan, dan lagu yang kita konsumsi setiap hari itu, kita harus kritis tuh. Ada pesan apa di baliknya? Ada ideologi apa yang bekerja? Atau kedua, teman-teman juga bisa menanyakan siapa yang diuntungkan dari ideologi yang dibawa oleh produk-produk budaya itu tadi. Misalnya apakah film ini hanya menghibur, atau ada ideologi tertentu yang ingin ditanamkan pada kita sehingga nanti ada kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan. Atau yang ketiga, kalau bisa ya jangan hanya dikonsumsi semua itu tadi, musik, film, iklan, lagu, tapi coba refleksikan. Hiburan kan tetap boleh dan sangat oke untuk dinikmati, tapi kan kita juga harus menyadari bahwa ada pesan tersembunyi di balik itu semua toh. Nah, sekarang teman-teman coba pikirkan. Coba ingat-ingat, apa film favorit teman-teman? Apa iklan yang teman-teman paling senang untuk lihat? Atau lagu apa yang teman-teman sedang dengarkan? Nah, kalau sudah, ya supaya objektif, nggak hanya senang nih, coba cari ideologi apa yang mereka sedang sebarkan. Nah, itu tuliskan di kolom komentar ya, supaya makin asik nih ngobrol kita. Nah, itu saja saya pikir. Terima kasih, tetap berpikir kritis.